Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Enggar Dwi Pawestri, NIM saya P1337431220082. Saya dari kelas reguler B. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil resum saya terkait tugas mikrobiologi pangan, pemeriksaan kualitas air, tes duga, tes penegas, dan tes pelengkap. Untuk referensi yang saya gunakan, saya mengambil referensi dari beberapa audio visual seperti YouTube dan beberapa dari jurnal. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu air. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. 3/4 bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air, akibat semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air. Oh, jadi seperti itu. Langsung saja, kita akan masuk ke materi yang pertama. Audio visual yang pertama, saya mengambil dari YouTube Teknik Lingkungan ITENAS dengan judul Penentuan Jumlah Perkiraan Terdekat JPT bakteri coli pada air minum kemasan. Ada tes duga, tes penegas, dan tes kelengkapan. Untuk alat dan bahan, kita bisa lihat pada samping sini. Dan media yang digunakan yaitu yang pertama ada medium kaldu laktosa dan medium kaldu laktosa ganda untuk tes duga. Lalu untuk tes penegasan menggunakan media BGLBB dan untuk tes kelengkapan menggunakan media EMB agar. Langkah kerja pada tes duga yang pertama, kita membersihkan area meja kerja kita dengan menggunakan alkohol 70% agar steril. Lalu yang kedua, kita nyalakan pembakar spiritus. Yang ketiga, inokulasikan sampel air minum sebanyak 0,1 ml dalam 3 media kaldu laktosa dengan menggunakan pipet ukur sebanyak 1 ml. Lalu inokulasikan kembali sampel air ke dalam 3 media kaldu laktosa sebanyak 1 ml. Inokulasikan sampel air sebanyak 10 ml ke dalam 3 media kaldu laktosa ganda. Seperti ini cara menginokulasikan sampel air minum. Bisa dilihat. Setelah semua sudah diinokulasi, lakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1-2 kali 24 jam. Lalu, amati perubahan warna pada biakan yang menandakan adanya fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli, terutama E. coli. Amati pula adanya gas dalam tabung. Setelah dilakukan inkubasi 2 kali 24 jam, dari uji dugaan dapat dilihat hasilnya reaksi positif. Pada variasi 1 mili yang terdapat perubahan warna dan terbentuknya gas hanya ada pada satu tabung. Menjadi perubahan warna menjadi warna kuning dan terbentuk gas pada tabung Durham. Pada variasi 10 mili terdapat 2 yang menunjukkan reaksi positif dengan adanya perubahan warna menjadi kuning dan terbentuknya gas. Setelah diketahui tabung yang positif dari tes duga, lalu dilanjutkan pada tes penegasan dengan menanamkan tabung bereaksi positif ke dalam media BGLBB. Tes penegasan, langkah kerja yang pertama, seperti biasa kita harus bersihkan area kerja kita terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Nyalakan pembakar spiritus, panaskan jarum ose hingga membara untuk memastikan jarum ose steril. Ambil tabung yang menunjukkan reaksi positif pada tes duga untuk diinokulasikan ke dalam media BGLB. Inokulasikan ke dalam media BGLBB. Ambil tabung yang menunjukkan reaksi positif tadi untuk diinokulasikan ke dalam media BGLB. Selesai diinokulasikan, lakukan inkubasi selama 1-2 kali 24 jam. Setelah diinkubasi selama 2 kali 24 jam, tabung yang menunjukkan reaksi positif dengan ditandai perubahan warna pada media BGLB menjadi keruh dan terbentuk gas, yaitu pada tabung media variasi 10 mili sebanyak 2 tabung dan variasi 1 mili menunjukkan reaksi negatif.
itu, melakukan tes kelengkapan dengan menginokulasikan media BGLB ke media MBA agar dengan metode gores dibuat dua variasi untuk diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius sehingga dapat dibedakan bakteri golongan coliform fekal dan golongan kolifekal. Coliform fekal adalah bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas. Jenis coliform fekal yaitu E. coli. Sedangkan bakteri non-fekal adalah bakteri yang ditemukan pada hewan atau tanaman yang telah mati. Jenis bakteri coliform non-fekal yaitu Citrobacter sp, Enterobacter sp, dan Serratia sp. Tes pelengkap yang pertama membersihkan area kerja agar steril, nyalakan pembakar spiritus, ambil media dari tes penegasan yang menunjukkan positif. Inokulasikan sampel ke dalam medium EMBA dengan metode gores. Lakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius selama 24 jam. Amati hasilnya. Hasil pengamatan CPT uji kelengkapan pada air minum isi ulang pada suhu 45 derajat Celcius negatif dan pada suhu 37 derajat Celcius juga negatif. Sedangkan hasil pengamatan CPT uji kelengkapan pada air tanah pada suhu 45 derajat Celcius itu negatif dan pada suhu 37 derajat Celcius itu positif. Referensi yang kedua, saya mengambil dari YouTube Enviroids dengan penentuan coliform dengan metode MPN. Alat dan bahannya itu sama, tetapi pada tes juga ini, pada referensi yang kedua, hanya menggunakan kaldu laktosa. Kerja pada tes juga, langkahnya sama seperti referensi yang pertama, dengan menginokulasikan sampel air minum ke dalam tabung yang berisi kaldu laktosa. Pada tes penegasan juga sama dengan referensi yang pertama langkah kerjanya, dan tes pelengkap juga sama dengan menginokulasikan hasil positif dari tes penegasan ke media EMB agar. Referensi yang ketiga saya mengambil dari PLT FST UIN Jakarta dengan uji kualitas air dengan metode MPN Most Portable Number. Alat dan bahan yang digunakan pada referensi ketiga ini cukup banyak. Ada media lactose broth, single untuk sampel 1 ml dan 0,1 ml, double untuk sampel 10 ml, mikrotip, mikropipet, tabung durham, pembakar spiritus, alkohol 70%, tisu, pipet serologikal, jarum inokulasi, cawan petri, korek api, media EMBA agar, sampel air kran, aquades, baki atau nampan, minyak imersi, cover dan objek las, pipet, dan NaCl 0,9%. Pada tes duga dan tes penegasan, langkah kerjanya sama dengan referensi sebelumnya. Tetapi pada tes pelengkap pada referensi yang ketiga, ada perbedaan dari referensi sebelumnya, yakni ada penambahan langkah kerja pewarnaan gram dari koloni yang tumbuh pada agar miring. Buatlah pewarnaan gram dari koloni yang tumbuh pada agar miring dan amati di bawah mikroskop. Caranya, bersihkan preparat, ambil NaCl 0,9%, ambil biakan bakteri dari agar miring, campurkan dengan NaCl tadi, biarkan preparat menjadi kering, lakukan fiksasi, biarkan preparat menjadi dingin, kristal violet pada permukaan preparat kering yang telah dibuat dibiarkan selama 1 menit lalu dibilas dengan aquades. Diberi tetesan lukol, dibiarkan selama 1 menit lalu dibilas lagi dengan menggunakan aquades. Tambahkan alkohol 96%, lalu dibilas lagi dengan aquades. Beri zat warna tandingan yaitu safranin, dibiarkan selama 45 detik, lalu dibilas dengan aquades. Keringkan preparat. Lihat pada gambar bahwa bakteri tersebut menyerap warna safranin sehingga menjadi berwarna merah muda dan memiliki bentuk batang pendek. Diduga adalah bakteri E. coli. Referensi yang keempat, saya mengambil dari biologi-biologi dengan praktikum mikrobiologi umum, uji kualitas air berdasarkan nilai MPN. Untuk tes duga, tes penegasan, dan tes pelengkap, langkah kerjanya sama dengan referensi 1 dan 2.
Setelah dilakukan pengamatan pada keempat referensi audiovisual tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bakteri coliform atau E. coli terdapat pada lingkungan alami dan pada feses manusia dan binatang. Perbedaan terhadap penelitian satu dengan penelitian lainnya ini mungkin terjadi karena sumber air baku yang digunakan depot pada penelitian sebelumnya mempunyai kualitas lebih baik, peralatan yang digunakan baik dan terawat, dan penanganan terhadap wadah pembeli serta kebersihan operator depot lebih diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas produk air yang dihasilkan adalah bahan baku, penggunaan terhadap wadah pembeli, kebersihan operator, dan kondisi depot. Hasil positif yang didapatkan ini menunjukkan bahwa efektivitas proses pengolahan bahan baku menjadi produk air minum mungkin juga mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dikaji lagi apakah bahan baku yang berasal dari daerah tersebut layak digunakan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air minum. Bahan baku utama yang seharusnya digunakan adalah air yang diambil dari sumber yang terjamin kualitasnya, yaitu terlindungi dari cemaran kimia dan mikrobiologi yang bersifat merusak atau mengganggu kesehatan, serta diperiksa secara berkala terhadap organoleptik. Selama operasional, efektivitas alat tidak diperhatikan oleh pemilik depot air minum isi ulang. Pada proses penyaring dengan menggunakan filter cartridge yang berdiameter 0,5 mikron dan penyiraman dengan ultraviolet seharusnya mampu menghilangkan kandungan bakteri dalam air minum isi ulang. Referensi ini saya dapatkan dari beberapa jurnal. Demikian video yang dapat saya buat, semoga memberi manfaat. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.